Jumpa lagi, masih bersama dengan Ibu, masih di channel yang sama ya, masih di Indonesia Asik ya. Mengupas bahasa Indonesia secara mudah, menyenangkan dan tentunya asik ya. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai resensi ya. Apa itu resensi? Yuk sama-sama kita simak baik-baik ya. Resensi sebenarnya adalah sebuah ulasan atau bisa juga disebut sebagai penilaian ataupun pembicaraan mengenai sebuah karya, baik itu buku, film ataupun karya lainnya ya. Jadi sebenarnya sih orang yang sering ya membuat resensi ini disebut sebagai presensi ya. Presensi ya. Tugas presensi itu sebenarnya memberikan gambaran kepada pembaca ya mengenai suatu karya apakah layak dibaca atau tidak ya. Kita kali ini akan membahas mengenai resensi buku ya, supaya kita sama-sama ya kita perkecil saja ya pembahasannya ini ya. Jadi resensinya tidak secara luas ya. Jadi kita persempit saja mengenai resensi mengenai buku ya. Oke, kata resensi ini berasal dari bahasa Belanda resensie yang berarti membicarakan ataupun menilai ya. Jadi dari makna inilah maka media cetak Belanda menyediakan halaman khusus atau kolom khusus sebagai wadah pembicaraan buku yang baru terbit. Jadi itu awal mulanya ya. Oke, Ibu akan mencoba menjelaskan mengenai pengertian dari resensi itu menurut para ahli ya. Menurut Doris Kerap pada bukunya di halaman 274 ya, di halaman 274, resensi ini didefinisikan sebagai sebuah tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah karya ataupun buku ya. Sedangkan menurut Kosasih ya dalam bukunya di halaman 493 menyatakan bahwa resensi adalah tulisan yang berisi tinjauan, ulasan kualitas suatu buku ya. Baik itu buku juga ya, baik itu juga film, pementasan drama, album lagu, lukisan ataupun karya lainnya ya. Jadi kalau Kosasih mungkin lebih cakupannya lebih luas ya, tidak hanya pada buku saja. Oke, berikutnya Setyaningsih ya, dia bukunya di halaman 65 menyatakan bahwa resensi adalah penilaian terhadap karya orang lain dengan memberikan pertimbangan baik dan buruk karya tersebut secara objektif ya. Dengan kata lain, resensi merupakan cara menghargai tulisan atau karya orang lain dengan memberikan komentar secara objektif. Kalau tadi ini mengenai pengertian resensi menurut para ahli ya, Ibu akan jelaskan pengertian dari resensi ya dalam kamus besar ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi merupakan pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, baik juga disebut sebagai ulasan buku ya. Nih, selain pengertian tadi ya, Ibu akan menjelaskan mengenai syarat-syarat penyusunan sebuah resensi. Jadi kalau buat resensi nggak asal saja ya, karena ini menyangkut sebuah karya milik orang lain ya. Jadi kita pun harus menghargai karya orang lain. Jadi kita pun harus menginformasikannya dengan baik dan dengan benar ya. Jadi ada syarat penyusunan sebuah resensi. Yang pertama ya, syarat yang pertama dalam menyusun sebuah resensi ini yang jelas adalah ada bukunya dulu ya. Ada data buku ya, meliputi nama pengarang, penerbit, tahun terbit dan tebal buku ya. Lalu di pendahuluannya berisi perbandingan dengan karya sebelumnya ya. Jadi mungkin sebuah buku baru ya, lalu dibuat perbandingan dengan buku sebelumnya ya. Baik itu karya dia sendiri maupun karya orang lain ya. Lalu berikutnya adalah biografi si pengarang tersebut ya, atau hal yang berhubungan dengan tema ataupun isinya. Lalu berikutnya yang ketiga, ada ulasan singkat terhadap buku tersebut ya. Dan yang keempat, jelas ya, harus bermanfaat kepada siapa manfaat itu ditujukan ya. Oke, berikutnya tujuan dari resensi ya. Kalau tadi ini adalah syarat membuat sebuah resensi itu harus seperti apa. Nah, ini ada tujuannya membuat sebuah resensi. Ada beberapa tujuan dalam membuat sebuah resensi. Yang pertama, memberikan pemahaman serta informasi ya, dengan komprehensif kepada pembaca mengenai karya yang diresensi. Yang kedua,
mengajak pembaca mendiskusikan karya yang sedang diresensi ya. Lalu yang ketiga, memberikan suatu pertimbangan kepada pembaca tentang pantas atau tidaknya buku itu untuk dibaca atau diterbitkan. Jadi ini berhubungan dengan layak atau tidak layaknya ya, seperti itu. Mungkin sebenarnya bukan layak atau tidak layak ya. Mungkin lebih pada ini ditujukan kepada siapa, pada kalangan umur yang seperti apa ya, seperti itu. Oke. Lanjut saja. Berikutnya ya, memberikan jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan dari pembaca ketika buku itu baru diterbitkan ya. Jadi mungkin pembaca yang ingin membeli buku ini pasti punya banyak pertanyaan ya. Ini buku ini maksudnya buku ini mengenai apa? Apakah buku ini dikhususkan untuk kalangan usia tertentu atau bebas atau bagaimana ya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan dari si pembaca ya yang penasaran dengan isi buku tersebut ya. Oke, berikutnya yang kelima, memahami latar belakang serta alasan sebuah karya tersebut dibuat ya. Lalu yang keenam, memberikan kriteria yang jelas dalam mengemukakan pendapat resensi tersebut ya. Lalu yang ketujuh, membantu pembaca untuk paham gambaran serta penilaian umum sebuah hasil karya dengan ringkas. Yang kedelapan, memahami kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi. Ya, jadi si pembaca bisa tahu ya, ini kelebihan buku ini apa, kelemahan buku ini apa ya. Oke, yang kesembilan, memberi masukan kepada pembuat karya berupa kritik dan saran. Jadi resensi ini juga berisi kritik dan saran kepada si pembuat karya ya, atau si penulisnya ya. Lalu yang ke-10, yang terakhir ini ya, memuji kualitas karya dan membandingkan dengan karya lain ya, seperti buku tadi ya. Kalau resensi ini juga mengulas mengenai buku yang sejenisnya ya. Oke, kalau tadi itu adalah tujuan dari sebuah resensi. Nah, ini berikutnya adalah unsur-unsur yang ada dalam resensi ya. Unsur ini apa saja? Yang pertama ya, jadi ibu coba permudah saja untuk kalian ya. Unsur yang pertama dalam sebuah resensi itu adalah judul resensi ya. Ingat ya, judul resensinya ya, bukan judul si bukunya tapi judul si resensinya. Judul yang resensi ini harus menarik ya, dan benar-benar menjiwai seluruh tulisan ataupun inti dari tulisan. Tidak harus ditetapkan terlebih dahulu ya, sebenarnya intinya ya. Jadi judul juga dapat dibuat sesudah penulisan resensi selesai. Yang perlu diingat, judul resensi harus selaras dengan keseluruhan isi resensi ya. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya buku ini mengulas mengenai Harry Potter misalnya, nah judul resensinya ini berhubungan dengan si buku Harry Potter tersebut. Misalnya bagaimana karakter Harry Potter dalam buku berjudul ini. Nah, seperti itu judul resensinya ya. Jadi judul resensi ini pun dibuat semenarik mungkin supaya si pembaca yang ingin membaca buku tersebut ya, ingin membaca buku baru tersebut jadi tertarik ya dengan ulasan si resensi tersebut ya. Oke, berikutnya yang kedua ya, yang perlu kalian ketahui adalah mengenai data buku itu sendiri ya. Data buku ini meliputi pertama, judul buku ya, jika buku ini termasuk buku hasil terjemahan tentunya ya. Juga judul aslinya ini harus ditulis ya. Kalau misalnya bukunya ada buku terjemahan, maka judul aslinya harus ditulis. Lalu yang kedua adalah pengarangnya ya. Jadi pengarangnya jika ada, tulis juga penerjemahnya ya, atau editornya atau penyunting yang ada dalam buku tersebut. Jadi harus jelas ya, jadi tidak hanya sekadar si pengarang saja, tapi kalau memang ini sebuah buku terjemahan ya harus ditulis editornya ya, harus ditulis juga penerjemahnya. Oke, berikutnya yang ketiga, penerbit. Yang keempat, tahun terbit serta cetakannya ya. Ini maksudnya cetakannya ini cetakan keberapa? Apakah cetakan pertama, kedua, ketiga, atau keberapa? Nah, dijelaskan ya cetakan keberapanya.
Lalu berikutnya, yang kelima adalah tebal buku. Maksudnya di sini adalah berapa halaman di buku tersebut ya. Jadi supaya akurat ya, supaya balance ya. Misalnya kalau di resensi ini bukunya halaman bukunya 200 misalnya. Ya, buku fisiknya juga ya harus 200 halaman ya. Jangan sampai beda ya antara buku yang sedang diresensi dengan buku aslinya ya. Nggak boleh beda ya. Oke, lanjut saja. Yang keenam adalah mengenai dimensi buku. Dimensi ini berhubungan dengan panjang, lebar ya, seperti itu. Lalu berikutnya adalah jenis buku ya. Jadi jenis buku ini apakah dia termasuk buku fiksi atau non fiksi ya. Jadi harus ada penjelasannya dalam jenis buku. Lalu berikutnya di halaman sampul ya atau di covernya ya. Jadi ada penjelasannya. Lalu berikutnya ada harga buku ya, ini juga kalau diperlukan ya. Jadi harga bukunya berapa supaya si calon pembaca atau calon pembeli buku baru tersebut tahu ya kisaran harganya. Lalu berikutnya adalah ISBN. ISBN ini kode buku ya, atau yang ada dalam barcode ini ya. Di belakang buku biasanya suka ada ya seperti itu. Oke, berikutnya di bagian ketiga atau di bagian pembukaan ya. Ini memuat hal-hal yang pertama ya, memperkenalkan siapa pengarangnya ya, karyanya berbentuk apa saja dan prestasi apa yang sudah diperoleh. Lalu yang kedua, membandingkan dengan buku sejenis yang sudah ditulis ya, baik oleh pengarang sendiri maupun pengarang lain. Yang ketiga, memaparkan kekhasan atau sosok si pengarang ya, jadi hal yang unik, hal yang menarik dari si pengarang tersebut ya. Misalnya gaya penulisan si pengarang seperti apa, atau misalnya gaya bahasa yang sering digunakan si pengarang seperti apa ya. Jadi hal yang unik, hal yang khusus dari si pengarang tersebut ya. Oke, berikutnya adalah memaparkan keunikan si bukunya ya. Kalau tadi memaparkan kekhasan si pengarang, sekarang ini memaparkan keunikan dari buku tersebut. Misalnya buku ini sangat menarik ya karena dikhususkan untuk kalangan usia sekian. Misalnya buku ini mengulas cerita-cerita yang sangat menarik karena terdiri dari cerita humor digabungkan dengan horor atau dan lain sebagainya ya. Ini keunikan dari si buku tersebut ya. Lalu yang kelima, merumuskan temanya buku tersebut ya. Jadi tema buku ini tentang apa ya. Lalu berikutnya yang keenam, mengungkapkan kritik terhadap kelemahan buku. Jadi si presensi kasih sedikit ulasan ya, kritikan yang mengenai buku tersebut ya. Biasanya kritikan juga nggak terlalu tajam ya, maksudnya nggak terlalu menjatuhkan ya, tapi semacam untuk membangun si penulis aslinya ya, supaya termotivasi membuat buku yang lebih baik lagi ya, seperti itu. Lalu berikutnya, mengungkapkan kesan terhadap buku tersebut ya. Yang kedelapan, memperkenalkan si penerbitnya ya. Itu di bagian yang ketiga. Oke ya, jika tadi mengenai pembukaan atau kita sering sebut sebagai lead, nah ini berikutnya ada yang keempat ya, mengenai tubuh ataupun isi ya, kita sebut sebagai pembahasan. Nah ini pokok yang paling penting ya di bagian 4 ini atau bagian pembahasan ini. Oke, biasanya di bagian pembahasan ini memuat beberapa hal-hal ya. Yang pertama, ini harus mengulas sinopsisnya atau isi buku ya, secara benar dan secara kronologis ya. Lalu yang berikutnya, yang kedua adalah ulasan singkat buku tersebut ya. Biasanya dikasih kutipan ya secukupnya, nggak terlalu banyak-banyak ya. Lalu yang berikutnya, yang ketiga ya adalah analisis kekuatan atau kelemahan isi buku tersebut. Misalnya kekurangan atau kelebihan buku itu apa. Nah, jadi si presensi wajib menyertakan data-data seperti itu atau penjelasan-penjelasan mengenai kekurangan ataupun kelebihan di buku tersebut. Jadi si pembaca bisa tahu ya kelemahan ataupun kelebihannya. Biasanya sih paling banyak dimuat adalah si kelebihannya ya, kelemahan yang gak terlalu banyak. Karena memang tujuannya adalah semacam memperkenalkan atau bisa juga disebut mempromosikan ya. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah yang keempat, mengenai rumusan kerangka buku tersebut ya. Jadi diberikan penjelasan ya dalam buku yang diresensi tersebut ini mulai dari apa saja ya kerangka-kerangkanya itu atau poin-poin pentingnya ya. Oke, lalu berikutnya mengenai tinjauan bahasa ya. Jika memang ya dalam buku tersebut ada penggunaan bahasa yang berbelit-belit ataupun menggunakan kosakata asing dan lain sebagainya ya.
ya. Biasanya sih diulas di bagian pembahasan tersebut. Lalu berikutnya mengenai kesalahan cetak ya, ini sih biasanya jarang ya, tapi ini kalau ada saja ya. Lalu berikutnya yang ketujuh, ini biasanya tulisan yang dibuat ini bersifat memancing ya perhatian si pembaca ya. Tujuannya ini jadi tujuannya si presensi ini mengemukakan pokok-pokok isi di buku tersebut ya. Jika yang diresensinya ini berupa buku fiksi, presensi harus mengemukakan unsur-unsur yang berhubungan dengan masalah ya, baik itu latar cerita ya, sehingga orang lain bisa jadi penasaran ya, jadi ingin membaca buku tersebut ya. Jadi si presensi harus bisa membuat bahasanya itu semenarik mungkin ya, membuat si pembaca itu penasaran ya. Oke, di bagian terakhir ya, di bagian penutup presensi ya, biasanya berisi mengenai saran ya, ataupun ya pertanyaan bahwa buku ini penting untuk siapa dan mengapa ya, biasanya seperti itu. Lalu di bagian ini juga berisi penilaian penulis ya, penulis resensi mengenai perlu tidaknya pembaca resensi membaca atau memiliki buku tersebut ya. Jadi pada bagian kalimat ini lebih mempresentasikan rekomendasi ya untuk para pembaca ya, meskipun kadang-kadang tidak dinyatakan secara rinci ya. Maksudnya rekomendasinya tidak sedetail mungkin ya, supaya ya itu tadi ya, membuat si pembaca itu penasaran, ingin membeli buku itu atau ingin membaca buku tersebut. Tapi tujuan utamanya ya si presensi memperkenalkan buku tersebut ya, agar si pembaca tidak terjebak di dalamnya ya, jadi tidak menyesal ya. Jadi memang resensi ini sangat bermanfaat ya bagi calon pembaca atau calon pembeli buku itu ya. Jadi tidak terbatas pada buku saja sebenarnya ya, pada karya-karya lain. Tapi di video ini Ibu akan membahas mengenai buku saja ya, jadi resensi buku saja. Oke, jika tadi mengenai bagian yang kelima, bagian penutup resensi ya, yang berikutnya adalah mengenai bagian yang keenam ya, yaitu mengenai identitas si presensi ini sendiri ya. Jarang sih sebenarnya dalam sebuah resensi ada identitas presensi, namun ada saja ya beberapa yang mencantumkan identitas si presensinya ya. Sebenarnya tujuannya ini biasanya sih ditulis ya di bagian akhir ya, gunanya menunjukkan otoritas si presensinya ya, supaya mungkin supaya si presensinya maksudnya sih, supaya si pembacanya bisa tahu ini resensi ini karya siapa ya. Jadi menunjukkan otoritas si presensinya seperti itu. Ya oke deh, kita lanjut lagi nanti di segmen atau di video berikutnya yang mengenai resensi lagi ya. Kita tutupkan saja dulu sampai sini, kita bahas lagi di video berikutnya. Bye.